Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semua. Wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pendampingan kedua. Ini bulan kedua gitu ya. Bulan pertama kita sudah banyak diskusi tentang market discovery. Seharusnya kita sudah tahu nih market kita maunya apa, market kita kebutuhannya apa. Kemudian bagaimana kita membuat produk berdasarkan kebutuhan market. Bagaimana kita mengisi celah-celah itu. Gitu ya. Nah, sekarang hari ini kita akan idenya seperti ini Bapak Ibu. Eh, bulan pertama kita market discovery, kita mencari tahu tentang pasar. Bulan kedua dan kita membuat produk. Bulan kedua karena ini cuma 6 bulan, bulan kedua kita langsung berorientasi berfokus membangun brand. Gitu ya. Nah, setelah itu bulan depan kita akan fokus ke marketing dan langsung jualan. Jadi nanti iterasinya di situ action based. Nah, baru nanti kita berkembang keuangan dan sebagainya dan sebagainya. Tentu nanti kita bisa balik lagi ya iterasi gitu ya, sifat iteratif. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang branding Bapak Ibu ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Ya, kenapa branding penting menurut saya? Karena gini, saya banyak berinteraksi sama teman-teman UMKM, seringkali lupa memikirkan brand. Bikin brandnya asal ada gambar-gambar aja gitu di logonya, asal ada kemudian visual-visual, kemudian namanya sekedar yang menurut dia oke, atau sekedar singkatan nama yang membangun usahanya atau nama founder gitu, hingga nggak relate dengan customernya, nggak relate, tidak punya relevansi dengan customernya, hingga sulit untuk berkembang. Atau bahkan ada yang sama sekali nggak punya brand. Ketika mau berkembang ya nggak bisa. Ketika orang mau beli ulang, repeat buying gitu ya, nggak bisa, orang nggak ada brandnya gitu. Nah, sekarang kita akan membangun bisnis, membangun produk itu, step-step ini akan kita lewati tanpa ada yang terlompat gitu ya, terutama branding. Nah, Bapak Ibu, apa sih brand itu gitu ya? Sebelum kita masuk ke branding, kita harus tahu dulu apa itu branding. Branding itu bagaimana kita menciptakan kesan, image atau persepsi di benaknya pelanggan. Ya. Jadi kita ini beroperasi di benaknya pelanggan, tidak beroperasi di kita. Jadi kita sedang tanda kutip merekayasa, dalam konotasi positif ya, merekayasa persepsinya pelanggan. Ya. Nah, branding ini bukan cuma tentang merek tertentu. Misalnya saya bilang Coca-Cola, ketika saya bilang branding, itu bukan, saya tidak sedang hanya membicarakan tulisan Coca-Cola itu. Bukan, itu brand, tapi bagian kecil dari branding. Jadi branding itu paket penuh. Seluruh kesan yang ditimbulkan terhadap merek tertentu itulah branding. Gitu ya. Misalnya, kalau kita bicara mobil Toyota, brandingnya Toyota itu termasuk di dalamnya kepercayaan orang-orang Indonesia tentang Toyota, kualitas Toyota, bandelnya Toyota, gitu. Itu bagian dari branding. Kenapa? Karena kesan itu timbul setelah kalau kita mengingat Toyota. Atau lebih relevannya misalnya motor Honda. Kalau kita bicara tentang motor Honda, yang ada di benak kita, kesan yang timbul adalah hematannya, bandelnya, tahan bantingnya gitu ya, harganya yang apa,
katakanlah tidak mahal tapi juga tidak murah gitu yang cocok. Kemudian dijual kembalinya harga yang tetap tinggi, termasuk bengkelnya banyak, itu bagian dari branding. Nah, maksud saya Bapak Ibu, kita sekarang nggak boleh lagi bicara bikin brand itu hanya ngelihat oh logonya begini selesai sudah. Enggak. Ketika kita mau melakukan strategi branding, kita harus memikirkan segala hal, gitu ya. Nah, ada dua komponen branding yang akan kita bahas. Sebenarnya banyak sekali komponen branding yang ada itu ya, tapi menurut saya supaya daripada kita pelajari semua, tapi kita menjadi kesulitan, kita akan fokus pada dua hal ini. Ya, pertama komponen non tangible, intangible ya, komponen yang tidak bisa dilihat. Apa sih komponen tidak bisa dilihat itu? Komponen yang tidak bisa dilihat itu misalnya satu, kepribadian merek. Yang kedua, asosiasi merek. Ini harus kita bangun dua ini. Kita mau brand kita itu kepribadiannya seperti apa. Kita mau kalau orang melihat, mendengar brand kita, mendengar merek kita, asosiasinya seperti apa. Oke, nah itu aspek intangible atau yang tidak terlihat. Lalu ada yang terlihat, kita akan bicara tentang warnanya, kita akan pakai warna apa. Logonya kita pakai logo apa. Desainnya seperti apa. Packaging, jingle, mungkin jingle tidak perlu kita buat. Tapi segala sesuatu yang bisa kita rasakan, kita bisa lihat, kita bisa pegang gitu ya. Itu yang akan kita desain karena kita harus membangun branding kita. Gitu ya. Hari ini nggak akan banyak materinya. Kita akan fokus pada hal-hal ini saja. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, nanti silahkan raise hand atau tanya di chat boleh atau langsung open mic boleh. Nah, yang pertama kita akan bicara tentang kepribadian merek. Ini mungkin sudah pernah kita bahas ya. Jika Sprite, merek Sprite ini adalah seseorang, bagaimana kepribadian? Kira-kira gimana orangnya ini si Sprite? Bapak Ibu ada yang punya ide? Sprite ini orangnya seperti apa? Orang pemalu, orang yang ceria, orangnya seperti apa? Mohon izin segar, Bapak. Segar, oke, good ya, fresh. Apalagi orangnya gimana deh? Pendiam nggak kira-kira? Energik ya. Energik, dinamis, energik, Dinamis. segar gitu ya. Tidak pendiam tentunya ya. Riang tuh ya. Benar itu. Jadi itu adalah kepribadian merek. Bayangin ya, kepribadian merek. Human centric banget nggak? Merek itu kita buat seolah-olah sebagai manusia. Nah, kenapa penting membuat merek sebagai manusia? Karena kita nanti akhirnya akan merelasikannya dengan manusia. Itu kepribadian merek. Kalau ini kepribadiannya bagaimana, Bapak Ibu? Ini mainan anak. Ini anak ya. Ceria, penuh Ceria, warna, penuh warna, ya. kayaknya mengasihkan, Bang. Nah, ya, Hurufnya kan mengasihkan, gitu. Iya, warna-warni, ceria, warna-warni. kreatif Tidak atau membosankan. tuh Iya. menyenangkan, tidak membosankan, kreatif atau kaku, Kreatif. kreatif. Nah, Huruf itu R-nya kan kebalik gitu ya. nah ya, udah gitu dia tidak terpaku pada ketentuan-ketentuan gitu ya. Jadi dia kreatif. Cirinya apa? Gimana kita bisa ngelihat kreatif itu, Pak? Hurufnya itu sepertinya tidak punya pola gitu ya. Udah gitu nggak kaku, sudut-sudutnya itu bulat gitu ya. Warna-warni itu huruf R-nya terbalik gitu ya. Nah, itu yang mengesankan. Jadi dari tampilannya itu menciptakan image kepribadian tertentu di benaknya pelanggan. Nah, ini yang harus kita pelajari. Kita mau Teva kita punya brand. Brandnya itu kepribadiannya gimana?
gitu ya. Kalau kita punya brand pisau, kita mau pisau itu kepribadiannya, brand pisau itu pribadi. Apakah menjadi brand yang serius? Apa kepribadiannya serius, profesional, atau kepribadiannya fun, atau seperti apa? Nah, itu nanti kita pelajari. Pak, masa pisau aja harus bikin brand yang seperti itu sih? Ya harus, karena market kita itu eh, secara tidak langsung akan merelasikan dengan kepribadiannya sendiri. Kalau ini bagaimana kepribadiannya Bapak Ibu? Kira-kira orangnya serius apa santai? Serius ini. Serius ya. Bayangin serius ini ya. Kira-kira dia lebih cenderung orangnya agak galak atau agak ceria? Dewasa. Satu Dewasa. dewasa. Oke. Berwibawa. Berwibawa, Tegas. tegas, cenderung galak gitu ya. Iya mungkin. Terkesannya penuh Kesannya berkelas sih ini. Berkelas, tidak berkelas, selengean. enggak Iya. selengean. Nah, bayangin ini produknya adalah dia manajemen investasi. Bapak Ibu punya uang. Ini ada cool, calm, confident. Ya. Bapak Ibu bayangin, Bapak Ibu punya uang 10 juta. Bapak Ibu mau menitipkan uangnya untuk dikelola dalam bentuk investasi kepada orang yang selengean atau orang yang serius. Ini kan investasi. Serius. Tentu yang serius. Saya mau ini orang yang serius yang mengelola keuangan saya. Gitu ya. Ini orang serius. Orang yang ngerti nih ilmu-ilmu investasi. Orang yang ngerti bagaimana tentang keuangan. Oleh karenanya dia buat brand yang mencitrakan seperti itu. Beda sama ini tadi. Bapak Ibu kan nggak pengen anak Bapak Ibu jadi anak umur 5 tahun menjadi anak yang sangat serius. Kan kita pengennya anak kecil maunya jadi yang ceria, gitu. Yang kreatif. Brandnya ini menciptakan image itu. Ya. Kalau ini gimana? Jawa. Jawa. Siapa apa yang dibayangkan? Tuh masakannya itu Legend tuh. bumbunya bumbu Bangun Jawa. bumbu Jawa legend tuh ya. Legend, Tradisional. ya. Tradisional. Ini kita bayangkan nenek kita atau ibu kita. Makanannya nggak aneh-aneh nih. Tapi ditunggu terus. Ya, ini bapak-bapak walaupun sudah punya istri pasti makanan ibunya itu tetap ada di hati gitu. Kurang lebih itulah Nyonya Svarti. Nah, hal-hal seperti ini dibangun. Image itu akan dibangun. Melalui apa? Melalui strategi branding. Nah, ini kepribadian merek ya atau brand personality. Nah, lalu ada brand asosiasi. Ini masih aspeknya intangible. Kalau extra joss ini asosiasinya tentu yang ini yang laki-laki. Kemudian bekerja keras, lihat tangannya itu dinamis. Tangannya tuh ada garis-garisnya seolah-olah dia lagi tinju tuh ke atas. Gitu ya. Warnanya pun warna-warna merah gitu ya. Kuat gitu ya. Asosiasinya seperti itu. Kuat. Extra joss cocok gak kira-kira diminum oleh orang yang pakai jas? Cocok gak Bapak Ibu? Mana lebih cocok orang yang pakai jas atau orang lapangan minum extra joss? Lapangan. Orang lapangan. Karena dia kuat. Karena asosiasi extra joss itu orang yang kuat. Asosiasi kuat itu adalah lapangan. Nah, makanya dia buat logonya segitu.
logonya dinamis, nggak pakai babi bu, tinju gitu. Ini juga didesain. Nah, pertanyaannya kita mau asosiasi kita itu apa? Ini kuat. Misalnya kita nanti punya brand pisau, asosiasinya apa? Pisau berkualitas. Apa pisau? Mungkin jangan cuma berkualitas ya, berkualitas itu nggak spesifik ya. Misalnya kalau dulu ada pisau Ginsu, pisau Ginsu itu tajam seumur hidup, gitu. Kualitas super, kualitas Jepang, gitu ya. Nah, kita mau membangun asosiasi apa nih ke brand kita? Asosiasi ini harus sejalan dengan positioning kita. Positioningnya sudah kita tentukan di pertemuan pertama, ya, di pendampingan pertama. Makanya nanti Bapak Ibu akan saya berikan kembali buku action book supaya, dan action book-nya itu adalah pendampingan 1 dan pendampingan 2. Nanti action yang pendampingan 3, pendampingan 1, 2 dan 3 gitu. Dan semuanya itu harus sejalan. Kalau di pendampingan 1 Bapak Ibu bilang segmentasi kami adalah anak-anak, saya mau lihat nanti di pendampingan 2 bikin brandingnya untuk anak-anak nggak ya? Logonya untuk anak-anak nggak ya? Harus sejalan. Gitu ya. Jadi bikin logo, bikin branding, bukan cuma gambarnya keren aja. Dia harus punya brand identity, punya brand personality yang baik, yang relevan dengan segmen. Kalau ini, apa asosiasi? Asosiasinya tentu anak muda nongkrong, duitnya nggak banyak, di tongkrongan ketawa-ketawa, seru gitu ya. Memang itu yang mau dikesankan, mau diasosiasikan. Dia mau bikin kalau rokok anak tongkrongan itu Sampurna hijau. Gitu. Lihatin tagline-nya, nggak ada lo nggak asik gitu ya. Nah, kemudian dia membuat apa? Oh ini udah berubah nih. Dulu kan nggak ada lo nggak asik. Sekarang itu teman yang asik. Tagline. Lebih baik pulang nama daripada tinggalkan teman. Saling memberi jalan. Jadi ini menyasar, dia mau diasosiasikan rokoknya anak tongkrongan. Anak muda yang nongkrong rokoknya. Gitu. Kalau ini Nike, apa asosiasi? Apa yang ada di benak Bapak Ibu? Nike itu ingin mengasosiasikan dirinya dengan atlet. Makanya kalau kita lihat di tokonya Nike itu atlet semua. Sporty ya. Benar sporty. Sporty itu asosiasinya juga dengan lakukan. Ya, nggak takut melakukan. Segala sesuatu itu latihan. Latihan itu lakukan sampai jadi expert. Makanya just do it. Kita naiki. Kemudian dia sederhana, dia nggak banyak prosedur-prosedur gitu ya. Dia super simple, dia untuk atlet. Dia mau bilang produk kami ini produk serius untuk produk sport apparel yang serius. Itu untuk atlet ideal gitu. Itu asosiasi. Kalau ini tentu asosiasinya barat, macho, cowboy gitu ya. Itu asosiasi Marlboro. Makanya welcome to Marlboro Country gitu kan kalau dulu iklan. Nah, ini ada asosiasi-asosiasi semua. Nah, mulai dipikirin ya. Teva kita pakai brand asosiasinya apa? Nah, itu tadi yang intangible. Sekarang kita akan bicara yang tangible, yang terlihat, yang bisa dirasakan, yang nyata. Untuk membentuk semua yang intangible itu kita butuh sesuatu yang bisa diinterpretasi. Alat interpretasi itu 5 sense kita, 5 panca indera kita. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita kita bau, kita sentuh gitu ya. Oleh karenanya yang tangible harus diperhatikan.
kita tidak akan bisa mengasosiasikan benda, saya mau bikin benda misalnya gitu ya, merek saya ini adalah merek untuk anak perempuan. Pokoknya untuk anak-anak perempuan. Tapi warnanya kita buat biru dongker. Gak bisa Bapak Ibu. Nggak cocok antara tangible dan asosiasi yang ingin kita bangun. Kalau dia mau anak perempuan, dia harus warna pastel. Idealnya pink. Gitu. Nah, ada hal-hal seperti itu. Kalau saya mau membuat nih, saya punya mainan tentara gitu. Saya mau mengasosiasikan semua mainan anak yang merek pakainya merek misalnya militeri gitu. Saya punya merek militeri, mainan anak. Saya mau asosiasi saya adalah mainan anak berbau militer yang paling ngetop gitu ya. Saya harus pakai warna hijau, warna loreng. Kenapa? Karena itulah warna tentara. Jadi dia antara yang tangible dan intangible harus sejalan. Oke? Nah, yang tangible itu apa saja? Ada warna, ada logo dan merek, ada desain, ada packaging, ada jingle sebenarnya. Ya, tapi mungkin jingle kita nggak usah buat dulu. Nah, ini warna. Kuning itu diasosiasikan dengan kehangatan, energi, creativity, ya. Mungkin terinspirasi oleh warna matahari. Kuning dan orange kurang lebih ya ininya sama, ya. Efeknya sama. Kalau merah itu passion, kemudian aggression itu keberanian untuk mendobrak gitu ya. Danger gitu ya. Jadi dia berani. Kan kayak bendera kita, merah berani. Kalau green itu fresh, natural, healthy. Gitu. Kalau blue itu peace, damai, kedamaian, trust, dipercaya, religion, gitu. Makanya air mineral banyak pakai blue. Kalau organik dia banyak pakai green. Gitu. Kalau dia mau menunjukkan bahwa value perusahaannya adalah value yang inovatif, kreatif, dia banyak pakai yellow atau kuning atau orange. Gitu. Kalau purple itu royal, luxury, warnanya sultan gitu. Ya, ada brown, coklat itu nature juga karena tanah coklat ya. White itu murni, putih itu pure, seolah-olah dia suci gitu. Makanya kalau pilkada banyak para caleg itu pakai putih. Nanti bentar lagi akan ada banyak pilkada. Bapak Ibu percaya sama saya. Nanti akan banyak yang pakai bajunya putih. Kenapa dia mau bilang saya ini suci gitu ya. Kurang lebih begitu. Kalau black itu hitam itu authority, dia punya otoritas. Dia memiliki kemampuan, dia punya kapasitas di bidang itu. Makanya tadi John Hancock itu warnanya hitam. Jadi dia punya keyakinan kuat, dia punya kompleksitas, dia punya power di bidang investment. Kurang lebih dia mau bicara gitu dengan merek. Itu. Ada pertanyaan dulu sejauh ini Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya. Lalu ada logo dan merek. Logo itu menggambarkan value dan nilai-nilai yang dianut. Mudah diingat, idealnya ya, dan relevan. Lalu sederhana. Relevannya gimana? Ya tergantung. Bisa relevan kepada customer-nya atau relevan kepada produknya. Misalnya pakaian anak sering banyak yang logonya binatang-binatang lucu-lucu. Kenapa? Itu relevan dengan customer-nya. Gitu ya, gambar anjing pudel, gambar gajah lucu, gitu, gambar jirif atau pejerapah. Itu relevan sama customer-nya. Kalau makanan itu banyak relevan sama produknya. Ya, mangkok apa gitu ya. Mie ini mie Bangka cap mangkok misalnya gitu. Atau
sate apa gambarnya, makanannya, satenya. Nah, dia relevan. Jadi jangan bikin yang nggak relevan. Kita jualan sate, logonya gambar mobil, nggak relevan. Ya. Orang perlu berpikir ekstra untuk mengaitkan logo Anda, merek Anda ke value proposition Anda. Jadi itu jangan lakukan. Pokoknya kita mau customer kita itu mikirnya sedikit aja deh. Kita bantu. Makanya kita buat logo yang relevan. Tema logo dan merek itu macam-macam. Ini hanya sebagian. Ada yang klasik, ada yang modern. Sama-sama tulisan. Yang tadi John Hancock itu klasik, yang modernnya apa? Google. Sama-sama tulisan. Tulisan sebagai logo. Ada yang menggambarkan logo pria, ada yang menggambarkan logonya wanita. Gitu ya, biasanya wanita itu ada visual-visual tertentu yang lebih relate dengan wanita. Misalnya kalau warnanya pink, kemudian ada pitanya, itu biasanya wanita. Kemudian apalagi ya, yang lebih halus gitu ya, lengkungan lebih baik lengkungan smooth daripada siku. Nah, ada yang rumit, ada yang simpel. Nike tadi simpel. Ada yang dekoratif, banyak pernak-pernik, ada yang clean, bersih. Misalnya apa? Misalnya Apple. Apple tuh clean tuh logonya. Ada yang serius, tadi John Hancock itu terkesan sangat serius, sedangkan ceria itu Toys R Us tadi. Itu ceria. Ada yang terstandar, ada yang inovatif. Nah, terserah kita mau yang mana. Tetapi idealnya kita relevan dengan value proposition kita atau produk yang kita tawarkan dan relevan dengan pelanggan kita. Itu harus relevan dua-duanya. Itu ya. Nah, ini contoh Dagadu Jogja. Di logo terkesan ada keceriaan, terkesan ada kenyelenehan gitu ya. Kemudian di bawahnya ada Jogja. Ya dia mau bilang ya Dagadu ya Jogja gitu. Ya, jadi kalau Dagadu ya Jogja, kalau jogger ya Bali. Gitu. Kalau dulu ada C59 ya Bandung. Nah, itu bagaimana dia membangun branding disesuaikan dengan segmentasinya, disesuaikan dengan positioning. Dagadu ini positioningnya Jogja. Lalu ada Pertamina. Contoh, kalau dulu Pertamina itu logonya ruwet banget. Ada kuda lautnya, ada ini, ada itu, rame banget. Lalu suatu saat Pertamina berganti manajemen dan mereka bilang, oh Pertamina sekarang berubah. Pertamina berubah, Pertamina mau menjadi perusahaan yang lebih simpel, perusahaan yang lebih terbuka, menjadi perusahaan yang tidak birokratis, menjadi perusahaan yang modern. Oleh karenanya kami mengganti logo kami menjadi lebih modern, lebih terbuka, lebih simpel, lebih nggak ruwet. Makanya lahirlah logo Pertamina. Menurut saya ini keren. Ya. Dan logonya itu menunjukkan dia dinamis. Dia kayak ada anak panah begitu ya, mengarah ke kanan. Jadi dia progresif. Itu makna. Ada misalnya Roti Boy. Logonya menggambarkan dia ini ada membawa keceriaan. Tetapi dia juga diproduksi oleh expert chef gitu. Dia bawa keceriaan, cocok untuk semua. Itu Roti Boy bilang begitu sebenarnya. Nah, setelah brand dan logo, setelah logo, kita membuat tagline Bapak Ibu. Syaratnya ada 7. Setidaknya ada 7 yang harus kita cover. Yang pertama, branding yang tagline yang kita butuh harus memperkuat brand positioning. Nggak boleh kita buat tagline yang nggak sesuai dengan positioning. Positioningnya bilang adalah kami mie ayam paling enak, tagline-nya bilang misalnya mie ayam mie ayam Bu Andi gitu ya, termurah
se-Jawa Tengah. Padahal kita mau membangun positioning kita tuh sebagai mie ayam paling enak. Kok di tagline-nya kita bilang termurah, nggak cocok antara tagline dan value proposition yang kita tawarkan. Ya, kita bikin tagline yang selalu diingat. Teh botol sostro itu salah satu yang sukses. Apapun makanannya, minumnya, teh botol sostro. Lalu buat yang positif, jangan buat yang negatif. Negatif itu menjelek-jelekan yang lain misalnya. Buat yang jelas. Lalu ada unsur kreatifnya. Jangan monoton, jangan gitu-gitu aja. Misalnya monoton itu tagline-nya apa? Terpercaya, ya kan? Itu kayaknya udah semua orang pakai. Paling unggul gitu. Menjadi kreatif. Kemudian menggambarkan manfaat, lalu dia ringkas, gak usah panjang-panjang. Ini contoh. L'Oreal, tagline-nya apa? Because you are worth it. Ya. Adidas, impossible is nothing. JNE, connecting happiness. Lihat ya. Coba dibandingkan dengan JNE. Apa? Our logistic better than other. Itu dia menjelekkan orang lain. Lebih baik ini connecting happiness, dia lebih positif, dia lebih membuat orang ya senang gitu ya. AirAsia, everyone can fly. Coba bandingin dengan AirAsia, maskapai murah. Gitu. Orang lebih cocok dengan everyone can fly, walaupun maknanya ya sama gitu. Lalu Gojek pasti ada jalan. Apple, think different. Teh botol, apapun makanannya, minumnya teh botol susu. Nah, jangan lupa kalau kita punya merek, punya logo, itu kita cek di PDKI Indonesia, dkip.go.id. Ya, ini pangkalan data untuk pastikan bahwa merek kita itu nggak ada yang sudah punya duluan. Lalu berikutnya packaging. Ini akan kita buat juga. Packaging itu harus mengcover 3 hal. Dia memenuhi fungsinya, dia harus berperan sebagai alat branding, dia harus sesuai dengan pelanggan. Maksudnya apa? Ya, kalau kita bikin packaging, misalnya saya mau bikin packaging makanan, ya packaging saya itu harus mampu memenuhi fungsinya sebagai packaging makanan. Misalnya harus tahan dengan minyak-minyak gitu ya, packaging harus tidak mudah tumpah. Itu kan fungsionalitas yang kita bahas. Ya. Lalu sejalan dengan branding. Ya. Sejalan dengan branding itu gini loh. Kita bilang bahwa brand saya itu green banget, natural banget. Packagingnya plastik yang gede-gede. Berarti nggak sejalan dengan brandingnya. Ya. Idealnya semuanya sejalan. Lalu berikutnya adalah pelanggan. Kita harus menyesuaikan packaging kita dengan kebutuhan pelanggan. Ya, walau bagaimanapun goal kita adalah melayani pelanggan. Ini contoh. Apakah dia melakukan fungsinya dengan baik? Packaging saya rasa iya. Ya. Orang ketika beli sayur dia ingin lihat sayurnya oke nggak ya yang mau dia beli. Uletan nggak ya? Gitu. Oleh karenanya dia buat packaging yang bisa melihat sayurnya. Kemudian secara visual juga jadi menarik. Gitu ya. Nah, lalu dia tahu segmentasinya siapa. Segmentasi dia misalnya orang higher class. Orang yang high class itu dia lebih concern dengan kesehatan orang dan dia pengen tahu keterangannya, informasinya. Makanya dia buat itu brokoli energi 35 kg per OL ya. Ada total fat 0,4 gram. Protein 2,4 gram. Nah, ini yang saya sebut sebagai packaging yang baik. Ini contoh packaging lain.
Ya, mungkin bapak-bapak lebih relevan. Ketika bapak-bapak beli alat perkakas, saya yakin yakinnya bapak-bapak orientasinya cuma dua. Dia mampu melakukan tugasnya dengan baik, driller yang mampu ngedrill, kemudian secara fungsi dia performance-nya oke. Nah, itu fungsionalitasnya yang kita soroti gitu ya. Jadi nggak perlu packaging yang aneh-aneh. Dan informasi fungsi itu ditampilkan di packaging. Ya 12 ampere. Nah, kemudian ada 90 hari uang kembali. Dan yang paling penting itu built in the USA. Nah, kenapa penting banget dia bilang built in the USA? Karena orang mengasosiasikan USA itu sebagai sesuatu yang berkualitas. Ya. Bapak Ibu, saya cukup yakin Bapak Ibu kesulitan menemukan merek yang made in China tapi ditulis di depan. Biasanya dia ditulis di bawah atau di belakang-belakang dengan huruf yang kecil. Ya. Tidak dengan made in USA. Ada packaging pakaian, ya, bikin packaging seperti yang di tengah ini malah mirip dengan yang sudah dibuat tadi, hanger lipat. Nah, Bapak Ibu, ini integrated marketing communication akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Minggu ini kita hanya fokus pada dua, yaitu branding dan packaging. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya mau share satu action book kita. Apakah terlihat? Terlihat ya? Nah, saya akan memasukkan di action book ini adalah materi pertemuan hari ini. Ya, pendampingan 2. Tetapi saya tidak menghilangkan pendampingan 1 dan 2. Kenapa? Karena pendampingan 2 itu berdasarkan pendampingan 1. Misalnya, kita bilang value di action 8, value kami adalah membuat anak-anak happy, gitu misalnya contoh. Tapi di segmentasinya, kita mengatakan bahwa segmentasi kami adalah anak SMA. Ya nggak cocok value-nya bilang membuat anak-anak misalnya usia TK menjadi happy, kok value proposition-nya untuk segmentasi SMA gitu. Nah, jadi nggak match. Nah, itu harus kita perhatikan. Makanya nanti kalau buat pendampingan 2 dibuka lagi pendampingan 1 gitu ya. Actionnya apa saja Bapak Ibu? Yang pertama adalah menentukan komponen intangible. Jelaskan 3 nilai atau value utama yang ingin disampaikan. Yang kedua, jelaskan kepribadian merek. Ya. Brandnya tadi apa kepribadiannya? Yang ketiga, jelaskan komponen intangible lainnya. Gitu. Lalu, action ke-9 adalah gambar logonya. Logonya itu harus digambar. Kemudian Bapak Ibu silakan jelaskan itu di kotak berikut. Nomor 10, tagline-nya seperti apa? Kadang-kadang kita sering tersesat. Tersesatnya gimana? Bikin tagline yang nggak relevan atau nggak sejalan dengan strategi marketing kita. Makanya di sini ada pertanyaan uji. Apakah tagline memperkuat brand positioning? Ya atau tidak? Apakah tagline mudah diingat? Ya atau tidak? Apakah tagline menciptakan emosi positif? Ya atau tidak? Gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah buat tagline, kita uji dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah dia sudah oke atau belum? Nah, yang ke-11, Bapak Ibu saya harap sudah akan membuat packaging ya. Gambar prototipenya, kemudian jelaskan keunggulannya secara fungsi. Kemudian jelaskan keunggulannya secara tampilan dan keunikan. Itu ya.
Nah, saya rasa itu saja action book kita hari ini, Bapak Ibu. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan progresnya. Gitu. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya ke WhatsApp grup. Nanti saya akan jawab. Nah, intinya kita akan diskusikan ini. Di luar forum, artinya di WhatsApp grup pun nggak masalah, nggak masalah. Yang penting nanti tanggal 22 kita akan ketemu lagi membahas ini. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau nanti saja setelah Bapak Ibu saya serahkan action booknya, silakan dibuat. Tapi nanti saya berharap kalau ada yang nggak tahu ditanyakan. Gitu ya. Oke, saya rasa kalau nggak ada pertanyaan lagi, materi kita hari ini itu saja. Kita akan ketemu lagi eh, tanggal 16 ya, tanggal 16 artinya seminggu lagi Bapak Ibu harap sudah bisa submit ya, submit ke Google Classroom lagi. Ya, tadi action booknya sudah disubmit. Bapak Ibu boleh mengganti action book atau yang sudah dilakukan di pertemuan pertama. Itu boleh direvisi setiap saat, boleh direvisi karena bisnis itu seperti iteratif. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Sudah punya bayangan brandnya akan seperti apa, brandingnya akan seperti apa? Apa semua sudah clear atau nanti saya rasa setelah dikerjakan baru nanti muncul pertanyaan-pertanyaan. Begitu, Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan ketemu pada tanggal 16 Agustus, hari sebelum kemerdekaan. Bapak Ibu, saya harap sudah mengerjakan dan sudah submit ke Google Class. Nanti kita akan diskusi apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan di tanggal 16. Begitu ya. Terima kasih. Sekarang saya mau screenshot. Silakan yang mau buka kamera silakan. Yang nggak mau buka kamera juga nggak apa-apa. Kalau bisa Bapak Ibu nanti yang sudah punya produk difotoin dikirim ke WhatsApp grup gitu ya. Tadi Pak Slamet juga tolong difotoin Pak hangernya tuh. Oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Budi, Bapak Ibu, Mas Praska. Kita ketemu lagi tanggal 16 Agustus. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih Pak John. Terima kasih. Saya izin end meeting untuk semua ya.